Hari ini Man telah dijebak oleh temannya. Ia bertemu kembali dengan pria yang tidak bermoral. Man, Anda telah mewakili perusahaan kami. Minumlah bersama Tuan Lu karena dia adalah salah satu investor. Tidak, aku tidak akan minum. Selama pemaksaan, ia menjatuhkan minuman. Akhirnya, ia mendapatkan sebuah tamparan. Apakah kamu tidak punya malu? Man, ayo minum. Kamu sangat beruntung karena bertemu Tuan Lu. Hormati dia sedikit. Jangan terlalu sopan. Mereka bahkan memaksanya minum. Tuan Liu, saya minta maaf untuk pergi ke toilet Man. Tunggu di sini dan jaga Tuan Lu dengan pelayanan terbaik. Kamu tidak bisa pergi. Patuhlah padaku. Tuan Lu, apa yang akan Anda lakukan? Diam dan jangan melawan. Pria ini berusaha memaksa Man untuk memuaskan nafsunya. Tiba-tiba, ia mendapatkan panggilan. Hentikan sekarang. Di sana ada wanita presiden yang tidak boleh kamu sentuh. Sial, aku baru saja hendak menyentuhnya. Hei Tuan Lu, nasibmu akan hancur kalau begitu. Mendengar ini, Tuan Lu sangat takut. Ketika keluar, wanita ini mengatakan kalau dia telah memasukkan obat di anggur tadi. Sepertinya dia akan menjadi milikmu. Seketika dia langsung menamparnya. Kamu sengaja membawa gadis itu untuk menjebakku, bukan? Apakah kamu tahu siapa orang di belakang gadis itu? Tenang Tuan Lu, dengarkan aku. Kita bisa bicarakan ini pelan-pelan. Siapa yang datang? Saat ini Tuan Li datang. Apa yang telah terjadi? Dia dibius dan ditampar. Siapa yang melakukan ini? Pengawal belum bisa menjawab pertanyaan presiden. Ia langsung membawa gadis itu pulang ke rumah. Karena pengaruh obat, ia tidak bisa mengontrol dirinya. Jangan banyak bergerak, karena terlalu panas. Man ingin membuka bajunya. Tapi Tuan Li berusaha menghentikannya. Man tidak mau melepaskan tangannya. Aku akan mengambilkan segelas air. Tapi segera Man menyuruhnya untuk tidak pergi. Aku tidak akan pergi. Aku hanya akan membawakan air untukmu. Kemudian ia memberinya selimut. Presiden mengambil ponsel. Bantu aku mencari tahu siapa orang yang telah melakukan ini. Dan cari tahu apa yang terjadi di bar malam itu. Oke Ketua, kita akan selidiki semuanya sekarang. Tuan Li baru saja pergi menemui kakek klien Bao ini. Akan tetapi ia duduk bersama seorang gadis. Gadis ini menatap Li Tuan dengan sedikit senyuman manja. Sepertinya dia sudah menyukai Tuan Li. Wanita di sebelahmu ini Man Kaye. Apakah kamu ingat? Kamu telah bertemu satu sama lain ketika kamu masih muda. Dia adalah gadis yang berakting di film Cho Brother Chu. Keluarga Zhou ini telah bermigrasi ke luar negeri selama bertahun-tahun dan sekarang mereka kembali ke rumah. Kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu dengannya mulai sekarang. Ya, itu benar Tuan Li. Saya akan bertanya kepada asisten untuk mengosongkan jadwal dan pergi bersamamu ke pantai. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa Man Kaye pergi dengan asistennya saja? Kakek, aku tidak punya waktu. Dia bahkan meminta Tuan Li untuk membatalkan semua rencana di perusahaannya besok dan memerintahkannya untuk membawa Man Kaye bermain sepanjang hari. Melihat situasi yang begitu mencekam, Man Kaye berusaha mencairkan situasi. Aku punya teman di sini. Jadi dia bisa menemaninya. Tapi kakek tetap bersikeras karena ia telah menunggu kedatangan keluarganya selama 3 tahun. Sebelum Man Kaye kembali, dia telah berdiskusi dengan Tuan Zhou kalau Man Kaye akan menjadi menantunya. Ini membuat Tuan Li sangat terkejut. Sang kakek yang harus mengatur ini karena kedua orang tua Tuan Li telah meninggal. Tapi Tuan Li belum memikirkan masa depannya. Aku hanya memberitahu bahwa Man Kaye adalah pilihan terbaik. Kakek, maaf aku harus pergi sekarang. Tunggu sebentar, kakek Zhou akan segera kembali ke China. Dia akan mengadakan pernikahan untukmu setelah mereka kembali. Bukannya ini terlalu cepat? Man Kaye, apakah kamu tidak siap atau apakah kamu memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan? Tidak kakek, aku hanya takut Tuan Li belum siap. Tidak, saya pikir Anda memandang rendah anak ini. Man Kaye, sudah lama sekali kamu tidak melihat pemandangan malam di kota. Betul sekali, setelah makan malam. Biarkan Tuan Li mengajakmu melihat pemandangan malam. Oke, kemudian Tuan Li tiba-tiba menerima telepon dari rumah sakit. Halo, kami adalah pihak dari rumah sakit. Ikuti RS Studio untuk episode selanjutnya.